Dan pemirsa Indek Harga Saham Gabungan di penutupan sesi kedua hari ini, kita akan coba sama-sama update di mana posisi Indek Harga Saham Gabungan menguat signifikan di 0,64% di level 9.133,873. Terima kasih untuk yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review aktivitas perdagangan di sepanjang perdagangan hari ini. Awal pekan masih bergerak fluktuasi pemirsa, namun masih mencatatkan rekor intraday dan penutupan tertinggi untuk sementara. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0851 di 7810 4976, dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Rio Rizaldi selaku founder Galeri Saham. Pak Rio, kita lanjutkan. Pak Rio, kita mulai perbincangannya di segmen ini. Maksud saya, selamat sore Pak Rio, apa kabar Pak? Sore Pak David, baik Pak. Terima kasih Pak Rio sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Berwarna kuning tampaknya sore hari ini Pak, berhati-hati katanya tadi, walaupun Indek Harga Saham Gabungan terus mencatatkan rekor intraday dan dari sisi penutupan. Hari ini masih bergerak fluktuasi, namun hal ini tidak menghalangi Indek Harga Saham Gabungan untuk mencatatkan rekor dan masih bertahan di kisaran 9.000 dan 9.100-an Pak Rio. Analisis Anda? Ya Pak, jadi kita lihat bahwa memang dari sejak 1 bulan terakhir kan memang IHSG itu bergerak dalam fase bullish. IHSG berada di atas semua rangkaian moving average, MA50, 100, dan 200. Dan kita lihat memang arahnya masih akan cenderung naik. Walaupun memang ada koreksi di beberapa saham konglomerasi, terutama di sektor grup Barito ataupun Bakri dan lain segala macamnya. Tapi memang kita melihat di sini ada potensi sectoral rotation. Jadi kalau kita lihat IHSG naik terus, banyak yang menganggap bahwa ini nggak ada istirahatnya. Tapi kalau kita melihat grafik pergerakan indeks IDX 30 ataupun LQ45, sebenarnya mereka sudah 2 bulan terakhir ini istirahat. Jadi kalau saya bisa lihat seperti ini, jadi pada dasarnya IDX 30 contohnya itu sudah cukup lama konsolidasi dari sejak 1 November sampai 12-13 Januari kemarin. Jadi itu konsolidasi yang cukup panjang dan sehat tentunya. Dan memang dari sejak hari Selasa minggu lalu sudah mengalami break resisten. Jadi resisten konsolidasi IDX 30 di level 448. Nah, yang menarik di sini adalah di IDX 30 ini tidak banyak berisi saham-saham konglomerasi. Jadi yang kita lihat harganya sudah mahal, sudah tinggi, lagi konsolidasi ataupun beberapa lagi koreksi, tapi ini logikanya tidak terjadi di saham-saham yang masuk dalam konstituen IDX 30. Demikian juga sebenarnya LQ45. LQ45 ini juga persis, saya bisa bilang persis atau mirip dengan IDX 30, di mana konsolidasi sudah berlangsung dari sejak 1 November sampai 6 Januari yang lalu, dan sekarang sudah bisa break high. Jadi kalau kita bayangkan di sini isi dari IDX 30 atau LQ45 itu mirip-mirip, yaitu saham-saham big banks itu salah satu yang termasuk, Telkom, ASII, ICBP dan lain segala macamnya. Jadi memang kita suspek bahwa ada sectoral rotation, dan terlihat juga bahwa asing kan juga mulai net buy ya Pak ya di saham-saham tersebut. Jadi kita bisa lihat bahwa kemungkinan besar saham-saham konstituen IDX 30 ataupun LQ45 akan menjadi the next level fase pergerakan saham-saham di bursa. Jadi walaupun saham-saham konglomerasi lagi beristirahat bisa dikatakan saat ini, tapi untuk IHSG masih akan cenderung bergerak bullish, Pak David. Baik. Apakah di sini ada semacam pemikiran Pak, rotasi terlebih dahulu untuk saat ini para investor lebih mempertimbangkan dari sisi fundamental yang cukup oke Pak, tidak hanya berdasarkan aksi korporasi saja? Iya tentunya Pak. Jadi memang sektor rotation pasti akan terjadi karena balik lagi kalau kita pakai logika dari fund management bahwa selalu akan ada namanya portfolio rebalancing, maka mereka harus underweight saham yang sudah overweight di portfolio mereka dan mencari apa yang berkualitas dan apa yang masih murah. Ditambah sebenarnya kita bisa melihat di sini sebenarnya alotnya pergerakan saham konglomerasi itu tidak jauh dimulai dari sejak tanggal efektif MSCI bulan November kemarin Pak. Tanggal 25 November kalau nggak salah. Setelah itu kan mulai alot. Nah jadi kita bisa melihat di sini logika aja sebenarnya. Di tanggal 24 November
hari terakhir sebelum tanggal efektif 25 itu kan ada transaksi-transaksi beli besar Ya, saham-saham yang masuk dalam MSCI. Nah, logikanya adalah cash lagi banyak. Nah, cash lagi banyak ini hasil menjual saham-saham konglomerasi tersebut dan itu dipakai buat apa? Tentunya nggak mungkin membeli saham yang sudah baik. tinggi. Nah, mereka mulai Mhm. mencari saham yang berkualitas tapi yang harganya masih murah. Dan kelihatannya adalah saham-saham konstituen IDX 30 ataupun LQ45 pada hari. Baik, arah indeks harga saham gabungan ke depan, Pak Rio, Anda katakan tadi masih bullish ini. Di tengah beberapa sentimen, investor menantikan rilis suku bunga BI, The Fed di akhir Januari, kemudian juga ekonomi global kembali bergejolak akibat tarif baru yang ditetapkan oleh Trump terhadap 8 negara Eropa yang tidak menyetujui dia mengambil daerah tertentu di negara Denmark, Pak Rio. Ya, pada dasarnya indeks masih on track bergerak bullish. Kita menilai bahwa level 9.550 itu masih sangat memungkinkan. Mhm. Jadi kita pantau aja apakah LQ45 dan IDX 30 ini bisa terus melaju naik. Itu tentu akan mensupport kenaikan ISG tersebut. Jadi kita lihat 9.550 itu menjadi resisten untuk ke depan ISG dalam let's say 3 mingguan ke depan, Pak. Baik, kita akan coba ulas Pak Rio beberapa saham big cap yang hari ini menjadi penopang utama indeks harga saham gabungan. Saham dari sektor industri, Pak. Ada Astra International hari ini melesat hingga 5% secara intraday di tengah aksi korporasi akan kembali melakukan buyback. Bagaimana analisis Anda dari sisi Astra International? Tidak hanya aksi korporasinya saja, tapi dari sisi fundamental dan prospek ke depannya, Pak. Dan langsung Ya, diulas dari pada sisi teknikalnya. ya pada dasarnya kita melihat bahwa Astra masih sentimennya sangat positif dari sisi sentimen buyback dan lain segala macamnya. Kita menilai bahwa ada potensi kenaikan kurang lebih ke level 7.650 dan sebenarnya ini cukup menarik Mhm. di tengah penurunan penjualan kendaraan dan lain segala macamnya. Saham ini masih bisa bergerak tumbuh. Jadi kalau kita ingat-ingat quotes untuk Astra zaman dulu adalah ekonomi Indonesia cerminnya adalah Ya. bisnis Astra Internasional. Jadi harusnya dengan konsistensi pergerakan tumbuh ini harusnya cukup membutuhkan waktu untuk diuji dan itu menjadi level beli yang menarik. Baik, dari Astra International kita bergeser ke sektor keuangan, Pak. Saham-saham Bank Himbara, terutama big cap-nya hari ini kompak mengalami penguatan meskipun bervariasi dari sisi persentase, sementara BBCA hari ini lebih cenderung bergerak stagnan, bahkan lebih cenderung mengalami pelemahan. Bagaimana Anda melihat kalau kita mengacu kepada rotasi sektor tadi, kebangkitan saham-saham perbankan big cap di beberapa hari terakhir, Pak Rio? Ya, pada dasarnya saham big cap, perbankan big cap adalah yang terbesar di LQ45 ataupun IDX 30. Jadi Mhm. memang tidak aneh juga bahwa big banks kita memang bergerak tumbuh naik. Jadi kita lihat di sini memang yang Bank Himbara naik lebih leading Iya, dibandingkan contoh BBCA. Kenapa? Karena logika mungkin itu lebih karena memang pemerintah menggelontorkan iya. likuiditas kan ke bank-bank Himbara dan Mhm. kita mungkin bisa expect ada result secara bisnis juga bagi Iya. bank-bank Himbara tersebut. Dan memang terlihat bahwa dari segi Mandiri, BBRI itu juga kita lihat penguatannya bagus termasuk juga di BBRI, Pak. Baik. Untuk BBCA hari ini berbalik menguat di 0,62%, 8125, dan ini juga mungkin mengokohkan indeks harga saham gabungan untuk tetap bertahan di zona hijau. Pak Rio, menarik Pak. Saya akan coba sampaikan terlebih dahulu update posisi penutupan indeks harga saham gabungan di sesi kedua perdagangan hari ini. Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini kita akan coba sama-sama update di mana posisi indeks harga saham gabungan menguat signifikan di 0,64% di level 9.133,873. Kabar baiknya adalah ini merupakan level penutupan tertinggi dan sekaligus level intraday tertinggi di sepanjang masa. Kami ulang kembali di 9.133,873 menguat di 0,64%. Hari ini indeks harga saham gabungan sempat berfluktuasi dan sempat tertekan cukup dalam ke level 9.025,998. Ke grafis yang pertama, pemirsa, kita akan coba lihat penutupan beberapa indeks lainnya di tengah indeks harga saham gabungan. Hari ini mencatatkan rekor tertinggi kembali. MNC 36 menguat di 0,77%, Jakarta Islamic Index menguat di 1,28%, LQ45 menguat tipis di 0,04% di 8.89760.
Kita akan coba lihat juga rotasi pergerakan sektoral. Konsumsi primer melaju kencang di 2,60%, infrastruktur menguat di 0,98%, transportasi dan logistik melemah di 1,23%, dan kesehatan juga tertekan di 0,78%. Selanjutnya saham-saham yang hari ini masuk ke dalam deretan top gainers ada Inet, transaksi di 1,2 triliun, BRPT menguat ke 2.950, PANI hari ini melesat di 13.150, Astra Internasional menguat ke 7.400. Grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat pemirsa. Ada Goto melanjutkan koreksi setelah menembus beberapa hari lalu di atas 70-an. Adaro juga melemah di 2.170. Aman hari ini ikut menjadi pemberat, melemah di atas 4%. Di 7650 semakin jauh meninggalkan level 8 ribuan. Dan MBMA yang sudah naik signifikan di pekan lalu, hari ini melemah di 770 rupiah per sahamnya. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan dan juga beberapa indikator perdagangan lainnya, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di hari selanjutnya. Penglihatan tidak setajam dulu. Minum Enervon Go untuk menjaga ketajaman mata. Tetap interaktif, kami akan segera kembali sesaat lagi.